Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan membahas soal terkait bab permutasi dan kombinasi untuk tugas ujian sekolah SMIT Insan Tama kelas 12 5. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini coba kita baca dulu soalnya. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, serta bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah, nah di sini coba kita identifikasi dulu. Ada 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Di sini diketahui ya akan dipilih gitu kan. Dipilih ketua, sekretaris, bendahara berarti ada 3 orang. Nah, kalau apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Ya, seperti yang kita sudah pernah ajarkan dengan Bu Yuni. Jadi kalau misalnya permutasi dia ditentukan gitu. Jadi misalnya ada 10 calon pengurus OSIS nih seperti soal nomor 1 dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu permutasi. Jadi memang sudah ditetapkan akan dipilih untuk apa gitu ya. Nah, bedanya dengan kombinasi, kalau kombinasi bisa jadi gini, 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang sebagai akan dipilih 3 orang. Nah, jadi banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah jadi di situ nggak ditentukan siapa 3 orang ini dapat bagian apa aja nggak ditentukan. Jadi pokoknya 3 orang aja yang diambil. Nah, itu kombinasi kayak gitu ya. Nah, di sini sekarang kita bisa tahu berarti kita tahu nomor 1 ini soalnya adalah menggunakan permutasi gitu ya. Gimana permutasi? Permutasi itu kayak gini, 10 P berapa? P berapa? Di sini ada 3 orang ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti 10 P3 sama dengan 10 faktorial gitu kan per 10 kurang 3. Kurang 3 faktorial terus sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan berapa? Kita jabarin 10, 9 sampai ketemu angka bawahnya ya 7. Nah, ini udah sampai 7. Kita per 7 gitu kan. Sama dengan coret 7 sama 7, 9 kali 8, 72. 72 kali 10, 720. Berarti kita tahu bahwa nomor 1 ini adalah 720 cara untuk kita memilih pengurus OSIS tersebut. Seperti itu. Coba lanjut soal kedua ya. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Dari 5 orang finalis lomba maraton akan ditetapkan gelar juara 1. Nah, di sini akan ditetapkan lagi nih juara 1, 2, dan 3. Banyak susunan gelar juara yang mungkin adalah, nah, dari 5 orang finalis lomba maraton akan ditetapkan berarti permutasi ya, permutasi sama kayak tadi sebelumnya juga berarti 5 P 3. Nah, sama kayak tadi caranya berarti 5 faktorial per 5 kurangin 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial seperti itu. Sama dengan 2, 5, 4, 3, 2. Faktorial, coret karena sama, 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60. Jadi kita tahu nomor 2 ini banyak susunan gelar juara yang mungkin adalah ada 60 cara. Yang A ya. Oke, selanjutnya. Diketahui 7 orang finalis lomba makan kerupuk akan dipilih secara acak. Nah, coba perhatikan di sini ada cara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut ada berapa cara? Nah, di sini kan secara acak ya, tadi. Kalau misalnya permutasi diketahui nih tetapnya, misalnya mau juara 1, 2, atau 3. Nah, di sini nggak diketahui, pokoknya cara acak 3 yang terbaik dah. Langsung lomba makan kerupuk akan dipilih cara acak 3 yang terbaik saja gitu. Jadi nggak ditentukan nih
misalnya juara 1, 2, dan 3-nya nggak diketahui. Jadi sudah kita pastikan nomor 1 ini kita menggunakan rumus kombinasi 7C3 ya. Nah, berarti gimana kalau kombinasi? Kombinasi gini aja, 7 faktorial per 3 faktorial. Kita samakan aja. Gini, jadi ini 3 itu kita jabarin dulu. 3, 2, 1. 7-nya mengikuti bawahnya. Karena 3, 2, 1 kan ada 3 ya. 7 juga sama, berarti 7, 6, 5. Sama dengan berapa? Ini coret 7 kali 5, 35. Jadi ada 35 cara kita memilih pemenang dari lomba makan kerupuk itu. Bisa ya. Nomor 2. Selanjutnya. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Di sini coba kita baca soalnya dulu ya. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia. Nih, kan katakan kayak gini, ada 10 calon nih, 10 calon mau dipilih 3 ya. Nah, dipilih 3. Tapi ada satu orang yang dia tuh ternyata nggak bersedia. Berarti kan 9 calon ya. 9 calon yang hanya bersedia. Berarti 9 calon ini akan dipilih 3. Seperti itu. Berarti kita ngerjainnya gimana? Ini tadi kita identifikasi apa? Ini kombinasi ya berarti ya. 9C3. Seperti itu. Sama kayak tadi berarti 3, 2, 1. 9, 8, 7. Kita coret aja biar nanti gampang hitungnya. Berarti 9 sama 3, 2 sama 8, 4. 7 kali 4, 28, 28 kali 3, 8, 4. Maka berarti kita tahu bahwa soal nomor 2 ini adalah jawabannya C. Itu. Selanjutnya, kita baca dulu ya seperti tadi. Dio Fahri beserta 9 temannya bermaksud membentuk tim bola voli yang terdiri dari 6 orang. Apabila Dio Fahri harus menjadi anggota tim tersebut, maka banyaknya tim yang mungkin dibentuk adalah X-Team. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, sekarang coba kita identifikasi lagi. Dio Fahri ini satu orang ya. Dio Fahri beserta 9 temannya bermaksud membentuk tim bola voli yang terdiri dari 6 orang. Jadi ada 9 orang. 9 orang ini dia bermaksud ingin membentuk tim. Nah, timnya ini ternyata orangnya itu terdiri dari 6 orang saja, gitu kan. Nah, di sini ada catatan nih. Apabila Dio Fahri harus menjadi anggota tim, jadi Dio Fahri ini harus pasti masuk ke anggota tim tersebut. Berarti yang kemungkinan yang sisanya kan ya, berarti 9 orang yang diambil 5 orang gitu. Kenapa sih 5 orang gitu? Karena ya tadi kan dibilangin bahwa Dio Fahri itu harus menjadi anggota tim. Berarti kan yang awalnya 6 orang, tapi karena Dio Fahri harus wajib masuk gitu kan. Jadinya 5 orang. Nah, ini permutasi apa kombinasi? Ini juga kombinasi karena kita nggak tahu 5 orang ini jobnya di mana aja gitu kan. Tempat-tempatnya di mana aja nggak dikasih tahu. Berarti 9C5. Ya, seperti tadi ya, kita buat agak panjangan aja. 5, 4,
3, 2, 1. 9 juga sama. 9, 8, 7, 6, 5. Kita coret yang bisa dicoret 5, 6 sama ini, 4 sama 8 jadi 2. 9 kali 3, 18. 18 kali 7 itu 126 ya. Nah, berarti kita tahu bahwa si X ini adalah 126. Nah, kan yang ditanyain manakah hubungannya yang benar ya antara kuantitas P dan Q. Berarti P-nya itu 126, Q-nya juga 126. Berarti sama-sama 126. Nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.